Joko Widodo palsu. Ya, Joko Widodo palsu. Ya. Apa yang dimaksud dengan Joko Widodo palsu? Lalu bagaimana dengan ijazahnya? Masuk waktu dia ngaku bertugas di Aceh, di Kraf Aceh. Ya. Nah itu saya menemukan beberapa bukti bahwa tidak terangkai dengan baik itu narasi-narasi yang dibangun ketika dia di Aceh. Raja yang benar itu pakai 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana. Ya, ada waham kebesaran di situ. Nah itu tanda-tanda sudah. Terus kemudian dia selalu berbohong. Itu otomatis berbohongnya itu. Tapi dia memang mebler kan, tukang kayu kan? Ya dia tukang kayu. Tapi dalam sebagai presiden kan dia ngomong tentang bagaimana revitalisasi hutan. Harusnya gitu kan? Bukan malah membabat hutan. Ini kan kontradiktif. Ya, the one and the only Dr. Zul. Jadi dokter di Indonesia ini yang kontroversial tidak banyak. Salah satunya Dr. Zul Kifli. Ekome itu Eko itu 1, Mei itu bulan Mei. May Day ya. Jadi kita sempat merayakan ulang tahun beliau pada 1 Mei, kita kumpul-kumpul, tetapi selalu ada hal yang menarik untuk dibahas bersama Dr. Zul ya, yang sehari-hari aktif di UI Watch ya? Enggak, saya enggak ya? di UI Watch. Oh enggak, di mana sekarang? Ya, saya kumpul sama teman-teman. Okay. Ya, silaturahmi. Nggak bisa buka topinya, Dr. Zul? Oh jangan. Kalau buka topinya itu bukan Dr. Zul lagi udah. Loh, bukannya sama saya kemarin nggak pakai topi? Oh nggak tahu, lupa saya. Lupa. Jadi sobat RS sekalian, Dr. Zul ini selalu punya sebuah spekulasi ya. Namanya spekulasi ya, tentu harus dia pertanggungjawabkan soal Jokowi yang palsu ya, bukan ijazah palsu kalau pembahasan sama Dr. Jokowi palsu, kemudian Joko Widodo palsu. Ya, Joko Widodo palsu ya. Kemudian soal yang terkait dengan apa ya, kita kan nggak mau melakukan katakanlah apa pencemaran nama baik, tetapi dia selalu bicara tentang masih adanya basis Partai Komunis Indonesia ya untuk melakukan revitalisasi atau revitalisasi atau mempersiapkan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, Dr. Zul, coba apa perkembangan terbaru yang Dr. amati terkait dengan spekulasi bahwa Joko Widodo itu mungkin lebih dari 1. Apa yang dimaksud dengan Joko Widodo palsu? Lalu bagaimana dengan ijazahnya? Bagaimana dengan lain-lainnya? Silakan Bill. Jadi rangkaian ini tidak bisa lepas dari rangkaian awal ya. Ketika dia masuk di Solo itu pakai identitas orang lain ya, Joko Widodo itu. Jadi yang pakai kacamata, berkumis, yang sudah saya ukur jarak matanya beda dengan ini. Itu kemudian sampai di Jakarta itu mulai terkuak bahwa waktu di pendaftaran itu mulai terkuak bahwa ini orangnya beda dengan ijazahnya. Nah, ijazah yang dipakai sama di Solo, di Jakarta sama. Itu mulai terkuak, maka penelitian saya menyatakan dibuatlah ijazah palsu oleh Dian Sandi itu. Itu yang jadi objek untuk diperdebatkan. Dibuatlah ijazah palsu oleh Dian Sandi. Oleh Dian Sandi yang mempopuler kedua, setelah itu kan dia hilang tuh. Itu yang jadi dibuat titik-titik lemah di ijazah itu kan, bagaimana fotonya di atas stempel dan lain-lain, sehingga itu jadi sumber penyerangan. Kalau pakai bahasa disepsi itu apa ya, pengalian isu juga penyesatan gitu, lebih cepatnya penyesatan, agar orang tertuju pada ijazahnya, padahal yang palsu orangnya, gitu kan. Oke. Itu. Ini spekulasi yang menarik ini. Ini spekulasi atau? Oh tidak, saya tidak berspekulasi. Saya selalu merangkai pasal-pasal itu sehingga menjadi satu kesimpulan, gitu. Karena apa? Awalnya kan saya beri dari awal pertanyaan, sudah pertanyaannya. Ini ada apa sih di balik kasus ijazah palsu ini kok jadi berlarut-larut? Padahal ini persoalan yang sederhana sebetulnya. Kalau dia katanya termul-termul itu negarawan, ya kan? Untuk supaya negara ini aman ya gampang saja. Ijazah saya memang bukan punya saya, atau memang ini punya saya. Kan itu selesai sebetulnya. Apa yang dibutuhkan? Bayangin berapa energi yang terkuras untuk kasus ini dari dia sendiri, ya kan? Uangnya membiayai ini yang katanya peneliti sampai di Singapura dan lain-lain,
Kan kita bisa bayangkan, kita nggak terlalu bodoh lah untuk dikibulin dengan cara-cara itu, gitu Bang Refli. Jadi saya menganggap bahwa ini memang orangnya yang bukan pemilik ijazah. Bukan pemilik ijazah. Pemilik ijazahnya sesuai dengan buku alumni yang saya temukan itu adalah namanya Joko Widodo memang. Makanya kalau pihak UGM, alumninya asal SMA 6. Iya, SMA 6 Yogyakarta. Sementara dia ngakunya kan SMA 6 Surakarta. Padahal saat itu belum ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan gitu. Dan barangkali dijadikan SMA 6 ini biar sesuai dengan dengan skenario yang mereka buat. Oh, berarti dibilang wah ini salah ketik ya. Iya. SMA 6 Surakarta bukan Yogyakarta gitu. Iya, termasuk waktu dia ngaku bertugas di Aceh, di Kraf Aceh. Iya. Nah, itu saya menemukan beberapa bukti bahwa tidak terangkai dengan baik itu narasi-narasi yang dibangun ketika dia di Aceh. Kapan dia di Aceh, kapan dia menikah, kapan dia istrinya melahirkan anak, itu tidak terangkai dengan benar gitu. Ya, tahun-tahunnya itu. dokter bilang begitu tidak terangkai dengan benar tuh. Coba dokter sebutkan puzzle-puzzlenya itu sehingga bisa dikatakan tidak terangkai. Tahun berapa? Oh ya, itu kali itu detailnya saya nggak terlalu ini ya. Nanti ada bukti itu akan saya bawa nanti kalau memang saya sih berharap ini dibawa ke pengadilan. Itu yang saya menilai ini dicoba dihindari oleh Joko Widodo. Gimana dokter ini bicara bawa pengadilan? Nggak ada kaitannya itu di pengadilan nanti. Oh iya, dia kan menghindar ini kan dengan restorasi justice. Itu saya menilai ini cara untuk menghindar. Kalau dia menarik pengaduannya kan dia kalah. Tapi dia pengen jadi pemenang kan itu Bang Ya, Refli. tapi kalau pengadilan itu pengadilan untuk mentersangkakan Roy Suryo untuk kayaknya itu kan enggak nyambung gitu loh. Waktu di Solo kan saya juga datang, saya lihat. Mana dia kan janji, saya di pengadilan, enggak juga. Memang orang ini sudah pembohong, memang pembohong. Enggak bisa, ini kelainan jiwa udah pembohong ini. Oh, masa dokter pakai terminologi yang begitu? Loh, saya sudah melihat di awal ini dari sosok ini, dia orang dengan gangguan jiwa itu, yang saya lihat ada megalomania, ya kan? Waktu dia menikahkan anaknya di Medan, ya. Kalau raja yang benar itu pakai 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana. Ya, ada waham kebesaran di situ. Nah, itu tanda-tanda sudah. Terus kemudian dia selalu berbohong. Itu otomatis berbohongnya itu. Bukan dalam menutupi sesuatu, enggak, memang itu otomatis. Itu ciri khas. Terus kemudian inconsistent dalam bicara itu ciri-ciri dari orang dengan gangguan jiwa. Luar biasa. Jadi kesimpulannya yang punya ijazah itu Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Dari SMA 6 Yogyakarta. Kemudian lulusnya sarjana muda. Ya. Makanya kalau pihak Gajah Mada mengatakan ada mahasiswa saya Joko Widodo, ada memang, tapi bukan dia gitu. Itu. Gitu. Makanya waktu dia sarjana muda ya. Iya, makanya waktu ada kegiatan waktu itu, ada reuni apa gitu. Iya toh? Nggak mungkin mahasiswa nggak hafal himne dari kampusnya itu. Nggak mungkin gitu loh. Sampai tanda-tanda dia lain sendiri. Alumnus mana? Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oh, kalau dia ini sudah 40 tahun yang lalu saya tinggal, saya tetap hafal saya tetap hafal himne itu. Di timur Jawa Dwipa Mega engkau bertahta. Itu saya hafal sampai akhir. Himne Universitas Airlangga, saya hafal itu. Himne Gajah Mada itu ini. Nah, saya tidak tahu, dia kayaknya nggak hafal itu. Himne Gajah Mada itu, ya gara-gara tadi lupa. Gimana? Saya nggak tahu karena saya. Gara-gara tadi saya mau nyanyikan Himne Gajah Mada. Oh gitu ya. Terdistrak saya itu. Oh gitu ya. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Iya. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Iya kan gitu kan? Ya. Kalau dia mahasiswa pasti hafal gitu Bang Refli. Dan ada satu hal Bang Refli yang mungkin perlu kita angkat dalam forum ini adalah kalau dia memang mahasiswa Fakultas Kehutanan,
dalam waktu dia jadi presiden, dia akan melakukan langkah-langkah yang berhubungan dengan kehutanan. Coba kita di periode pertama, periode kedua, tidak ada sama sekali kegiatan-kegiatan yang berkait dengan dunia kehutanan. Coba. Infrastruktur malah. Tapi dia memang mebler kan, tukang kayu kan memang. Ya, dia tukang kayu. Tapi dalam sebagai presiden kan dia ngomong tentang bagaimana reboisasi hutan. Seharusnya gitu kan? Bukan malah membabat hutan. Ini kan kontradiktif gitu. Sebagai alumni Fakultas Kehutanan dia malah merusak hutan kan gitu kan? Nah ini buat saya juga tanda tanya ini. Sebetulnya orang ini sebetulnya siapa gitu. Itu yang harus kita kejar sebetulnya. Jadi menurut Dr. Zul, tadi ya kita ulangin lagi ya, bahwa mahasiswa UGM bernama Joko Widodo itu ada. Ada. Kemudian berkumis, berkacamata, rambut tebal belah tengah. Iya, betul. Kemudian jarak antar mata itu bukan Widodo Jokowi presiden. Iya, betul. Nah, Kan itu. pertanyaannya sekarang di mana orang itu? Nah, yang bekerja di Aceh itu siapa? ya Joko Widodo itu, bukan Jokowi ini. Oke. Gitu, Joko Widodo itu. Nah, sekarang saya sedang mencari tahu dengan berbagai sumber saya, sebetulnya Joko Widodo itu di mana sekarang. Oke. Gitu. Itu yang harus saya kejar. Gitu loh. Karena ini punya kepentingan, bukan apa. Kan banyak juga yang nanya ke saya, apa sih kamu kayak nggak ada kerjaan aja ngejar-ngejar orang? Oh, nggak bisa. Ya toh, pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Gitu. Itu prinsip yang saya anut gitu. Lah kalau pemimpin kita sudah bohong, bagaimana rakyat yang lain kan gitu, Pak. Saya Gitu. nanya Dr. Zul sambil ngantuk. Gitu ya. Karena ini jam krusial saya ya. Ya. Jadi sekarang kalau yakin bahwa Jokowi sekarang ini bukan Jokowi yang presiden ini bukan alumnus UGM kan Ya, gitu ya. ya. Lalu dia siapa? Nah itu yang harus kita kejar. Seharusnya banyak pihak yang mengejar ini kan. Saya kasih clue-clue itu seharusnya ada pihak yang ngejar. Tapi saya heran juga tuh. Dibiarkan aja ini. Dibiarkan berlarut-larut. Bahkan saling dukung-mendukung itu kan. Iya kan. Saya sempat wawancara di salah satu channel mereka. Saya nggak tahu bahwa itu channel mereka. Wah itu dibully saya habis tuh. Gitu loh. Saya ngomong apa adanya. Kalau misalnya Jokowi yang sekarang ini yang pernah jadi presiden ini memang bukan Joko Widodo yang kuliah di UGM dan kita tidak tahu itu siapa, itu orangnya satu atau lebih dari satu sebenarnya? Sementara ini saya masih melihat satu, tapi ada indikasi dia lebih dari satu. Oh gitu. Lebih dari satu, ya ada indikasi. Karena saya menemukan juga satu sumber di Indonesia sudah ada rumah sakit yang bisa membuat operasi yang membuat orang jadi sama, sudah ada. Saya belum bisa. Cloning, tapi bukan juga cloning. Bukan itu cloning, beda plastik aja. face up itu. Face bisa, up ya, bukan cloning. Bukan sampai cloning. Saya belum bisa belum menemukan lah kalau sampai cloning. Tapi kalau operasi plastik sudah sangat canggih di Indonesia itu. Dr. Zul, lalu sebaiknya apa yang dilakukan oleh siapapun, oleh penguasa atau oleh pemerintah untuk mengungkapkan hal ini sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya? Ya orang ini harus ditangkap dong. Harus ditangkap orang ini. Waduh. Loh iya dong. Atas kesalahan apa? Banyak. Kalau kita mau jujur banyak kesalahannya. Ya korupsinya sudah jelas tuh. Kan beberapa tersangka sudah mengatakan setor. Itu sebenarnya pintu masuk sebetulnya kalau mau serius kita. Kan ada beberapa tersangka itu ya, bekas menterinya itu kan yang mengatakan kami setor, ada saksinya. Itu fakta di persidangan loh. Harusnya itu dikejar, itu pintu masuk sebetulnya. Nah nanti dari situ baru kita masuk ini orang ini sebenarnya siapa. Ini persoalan serius buat bangsa kita. Tidak bisa dianggap sederhana ini. Kenapa? Hanya pemalsuan ijazah, tidak bisa begitu. Bukan hanya pemalsuan ijazah, ini apa? Ya ada skenario besar lah. Kan kita bangsa ini kan sudah, negara ini kan sudah jadi target, iya kan? Dengan posisi geografis kita yang strategis, gitu kan? Jadi ini ada rangkaian dengan peristiwa-peristiwa masa lalu kita gitu. Saya kira itu, Bang. Oke, Dr. Zul. Kalau Anda jadi Presiden Prabowo, apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ijazah ini? Dia kan dekat. Ya face to face dulu dong, ya toh? Iya. Demi kepentingan bangsa dan negara kita, Pak Jokowi. Kayak gitu kalau saya ini.
saya pengen tahu sebenarnya, gitu kan? Ini apa yang sebenarnya terjadi demi kepentingan bangsa kita, gitu. Kalau katanya negarawan, Bang Refli, gitu. Dia pasti akan ngomong. Tapi dari situ sebetulnya bisa dapat kesimpulan kalau mau dikerjakan, gitu. Soalnya kan mau apa tidak, gitu loh. Karena saya melihat orang-orang Jokowi di sekeliling kekuasaan ini masih bertahan, gitu loh. Dan dipertahankan itu kan saya jadi tidak punya harapan sebetulnya, gitu Pak. Oke, closing statement apa? Closing statement saya, kebenaran adalah kebenaran, gitu loh. Kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Saya yakin kebenaran ini akan terkuak di satu saat nanti. Itu Pak Refli. Ya, sobat sekalian, kita main pendek saja karena kebetulan saya mengalami kondisi yang begitulah, ya kan. Tapi intinya adalah Dr. Zul bukan pertama kali dia menyampaikan, tapi intinya adalah hati-hati ya. Joko Widodo yang pernah kuliah di UGM berbeda dengan Jokowi yang pernah jadi presiden. Begitu ya? Iya, itu kesimpulannya. Oke, itu adalah orang yang berbeda. Ada mahasiswa yang bernama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan, tapi dia tamat cuma sarjana muda, begitu ya? Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang memakai nama Joko Widodo itu. Ya. Kita tidak tahu namanya siapa. Daripada kita itu dianggap nanti gosip dan lain sebagainya, ya. Apalagi kemudian ini masa yang paling sering orang mengadukan siapa, ya lebih baik memang dibentuk menurut saya tim independen oleh pemerintah untuk menyelidiki latar belakang ya who Jokowi is, ya kan? Siapa sebenarnya Jokowi itu? Kan energi bangsa ini Bang Revi tidak bisa habis hanya untuk ngurusi ijazah ini, gitu. Itu yang saya harapkan, harus selesai gitu. Harus ada time frame-nya. Iya. Kita juga kasihan sama Dr. Tifa dan Roy Suryo, orang yang sangat cerdas dan produktif, harus terbelenggu dengan kasus yang sebenarnya itu yang mereka sudah selesai mengadakan penelitiannya. Iya, sudah selesai. Oke, sahabat sekalian, itu saja ya dengan Dr. Zul. Mudah-mudahan nanti dalam lain kesempatan Dr. Zul membawa data-data yang dia sebutkan tadi ya, soal misalnya Jokowi yang kerja di Medan nggak match dengan kelahirannya Gibran dan lain sebagainya, tetapi betul-betul pakai angka yang detail. Kalau nggak detail nanti takutnya kita dianggap ngada-ngada, ya kan? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.